Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sahra Dwi Anggina, saya dari PSB 23C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia dari Achatina fulica atau bekicot. Organ genitalia dari Achatina fulica terdiri dari organ genitalia eksternal dan organ genitalia internal, di mana organ genitalia eksternalnya berupa porus genitalis. Porus genitalis terletak di sisi sebelah kanan daerah kepala di belakang fotoreseptor. Berikut organa genitalia internal dari Achatina fulica, di mana pada gambar dengan nomor 10 kita dapat melihat ovotestis, yaitu ovarium dan testis dalam satu organ yang sama, berwarna putih kekuningan, terdiri dari beberapa lobus, dan melekat di permukaan hepatopankreas, merupakan organ penghasil sel telur atau ova dan sperma sekaligus. Kemudian pada nomor 11 kita dapat melihat ductus hermaphroditicus. Ductus hermaphroditicus merupakan saluran yang keluar dari ovotestis. Bentuknya berkelok-kelok spiral, warnanya kekuningan yang terkadang coklat sangat muda. Di dalam ductus hermaphroditicus ini, sel telur dan sperma masih tercampur. Namun selanjutnya, sel telur dan sperma memisahkan diri. Bagian ujung ductus ini berlanjut menjadi dua saluran, masing-masing adalah yang pertama, saluran yang menuju ke glandula albuminosa yang berlanjut ke ovidak, dan satu saluran lagi sebagai epididymis. Sel telur akan masuk ke dalam ovidak, sedangkan sperma akan masuk ke saluran epididymis. Khusus sel telur, sebelum memasuki saluran ovidak, maka tiap unit sel telur akan diselaputi dengan albumin terlebih dahulu. Kemudian, pada nomor 12, kita dapat melihat glandula albuminosa atau kelenjar albumin. Nah, glandula albuminosa ini berwarna kuning pucat atau kuning terang hingga coklat muda, di mana ukurannya kecil pada saat tidak reproduksi dan menjadi sangat besar jika sedang grafit atau masa bertelur, yang berfungsi memberikan lapisan albumin atau putih telur pada tiap butir ovum yang akan masuk ke ovidak. Selanjutnya, pada nomor 13, kita dapat melihat epididymis atau ductus spermaticus, di mana epididymis ini merupakan saluran sperma yang bentuknya berkelok-kelok padat. Epididymis ini berperan dalam pematangan sperma. Kemudian nomor 14, ada vas deferens yang merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang bermuara di atrium genital. Selanjutnya, pada nomor 15 ada ovidak atau saluran telur, di mana ovidak ini merupakan saluran yang menampung banyak sel telur, berbentuk lurus dan transparan pada saat tidak berisi sel telur, dan bersifat sangat elastis sehingga dapat terisi puluhan hingga ratusan butir telur. Saluran ini bermuara pada atrium genital, dan letaknya itu berhimpit dengan epididymis. Kemudian pada nomor 16 menunjukkan spermateka atau kantung sperma, di mana spermateka ini berwarna merah, terletak menempel di batas antara epididymis dan vas deferens yang berfungsi menampung sperma dari bekicot lain setelah kopulasi. Kemudian pada nomor 17 menunjukkan ductus spermatekalis atau saluran menuju spermateka, di mana ductus spermatekalis ini berwarna putih, tipis, dan berimpit dengan vas deferens dan ovidak. Kemudian nomor 18 menunjukkan atrium genital yang merupakan ruang muara bersama dari ovidak dan ductus spermatekalis di dekat porus genitalis. Muara vas deferens terletak agak berjauhan dari muara ovidak. Bagian ujung atrium genital terbuat dari otot tebal, berfungsi sebagai penis yang dapat bersifat retraktil atau bergerak masuk dan keluar. Nomor 19 menunjukkan musculus rectator penis yang merupakan otot yang berfungsi untuk menarik penis. Kemudian yang terakhir ada penis yang merupakan alat kopulasi yang berwarna kekuningan dan tersusun dari otot yang difungsikan dengan cara seperti membuka kaos kaki. Achatina fulica merupakan hewan hermaprodit yang artinya mampu memproduksi ova dan sperma sekaligus. Sperma dari tubuh bekicot tidak dapat membuahi sel telur yang berasal dari tubuh individu yang sama. Oleh karena itu, untuk membuahi telur, diperlukan adanya aktivitas kopulasi guna mempertukarkan sperma dengan bekicot lain. Sperma hasil kopulasi akan ditampung di dalam spermateka. Setelah fase kopulasi selesai, maka sperma dalam spermateka tersebut akan digunakan untuk membuahi sel telur. Pembuahan dilakukan di dalam ovidak. Bila fase fertilisasi selesai, maka telur akan bergerak mendekati atrium genital dan akan mendapat lapisan cangkang, sehingga pada saat Achatina mengeluarkan telurnya, maka sel telur telah lengkap memiliki pelindung atau cangkang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.